Selamat datang di channel ini. Video kali ini kita membahas kesepakatan antara Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara terkait dengan 6 kriteria yang harus dipenuhi oleh para tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi P3K pada tahun 2024. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, pengangkatan honorer menjadi ASN, khususnya ASN P3K saat ini tengah dirumuskan formulasinya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Menpan RB Aswar Anas dan PLT Kepala BKN saat ini tengah merumuskan formulasi yang tepat untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer. Guna mengakomodir pengangkatan tenaga honorer, Menpan Anas dan BKN tengah merumuskan formulasi yang tepat agar supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Perihal tersebut dikatakan oleh Menpan RB usai rapat bersama dengan Badan Kepegawaian Negara beberapa waktu yang lalu. Anas menyampaikan bahwa sebanyak 1,7 juta honorer telah melewati proses verifikasi dan validasi BKN. Verbal yang dilakukan BKN itu untuk mengakomodir pengangkatan sebanyak 1,7 juta tenaga honorer yang tercatat dan telah terdata di dalam database BKN. Nah, Anas menjelaskan bahwa proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara menetapkan 6 kriteria pokok yang harus dipenuhi oleh para tenaga honorer dan harus sesuai dengan aturan apabila ingin betul-betul aman namanya masih ada di database BKN. Tentu jika namanya masih ada, maka akan dapat diangkat menjadi ASN P3K melalui proses seleksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 ini. Nah, apa saja 6 kriteria dimaksud? Yang pertama adalah honorarium non-ASN. Nah, tentu para tenaga honorer yang selama ini mendapatkan pembayaran gaji yang bersumber dari APBN maupun APBD, maka data honorer yang ada dalam database insya Allah akan aman. Kemudian surat keputusan pengangkatan dan masa kerja non-ASN. Berdasarkan rilis yang dipublikasikan oleh Menpan RB, SK pengangkatan ini atau masa kerja non-ASN itu paling singkat 3 tahun. Ya, pada tahun 2024 ini memiliki masa kerja minimal 3 tahun serta memiliki masa kerja yang tidak terputus, ya, memiliki masa kerja yang tidak terputus sampai dengan saat ini. Jadi apabila rekan-rekan sempat terputus, maka sebaiknya rekan-rekan bisa mencari jalan agar supaya SK yang terputus itu bisa tidak terputus agar bisa lolos di dalam verifikasi atau lolos dalam seleksi administrasi pada pendaftaran P3K 2024. Jadi ini yang perlu dipahami rekan-rekan sekalian. Kemudian usia non-ASN, usia untuk P3K itu minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum pensiun atau 57 tahun ya, atau 56 tahun ya, paling lama 57 tahun. Ini usia untuk non-ASN. Jadi apabila ada rekan-rekan yang sudah memasuki usia pensiun atau 57 tahun ke atas, maka dipastikan tidak akan bisa mengikuti seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Kemudian jabatan non-ASN ini juga menjadi bahan kriteria pokok di dalam penilaian verifikasi dan validasi tenaga honorer. Tentu jabatan non-ASN ini berpengaruh kepada tersedianya formasi yang disiapkan oleh Pemda. Setidaknya non-ASN memiliki jabatan yang relevan dengan jabatan yang disiapkan pada formasi usulan dari daerah. Kemudian tingkat pendidikan untuk tahun ini, tahun 2024, penerimaan P3K juga akan mengakomodir tenaga honorer lulusan SD, SMP maupun SMA. Tentu berdasarkan formasi usulan yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang paling penting adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak non-ASN atau SPTJM. Hal ini juga menjadi berkas verifikasi dan validasi di Badan Kepegawaian Negara ya, terkait dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Saya pikir rekan-rekan sekalian yang menginput data pada saat
pendataan di akhir 2022 yang lalu, semua pasti memiliki surat pernyataan tanggung jawab mutlak, baik yang dikeluarkan oleh individu honorer maupun pejabat pembina kepegawaian atau bupati wali kota. Demikian rekan-rekan 6 kriteria yang harus diketahui terkait dengan aman atau tidaknya data kita di database BKN. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Untuk rekan-rekan yang baru pertama kali bergabung, silakan ditekan tombol subscribe dan di-share video ini kepada teman-teman yang lain, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update-update informasi terbaru seputar tenaga honorer. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.